Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini diberi kesempatan jumpa kembali dalam sarapan rohani kita hari ini, Jumat tanggal 16 Juli 2021. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara saya dapat temui ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan akan tugas dan tanggung jawab kita serta aktivitas kita hari ini, marilah kita hendak dasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara bersatu hati dan berdoa mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa serta sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang teduh serta indah saat ini, kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu, mengucap syukur serta berterima kasih atas penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan dalam istirahat kami semalam. Dan pagi hari ini, Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi segar atas pemberian Tuhan. Demikian juga kami bersyukur Tuhan perkenankan bagi kami hari ini untuk kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru dalam keadaan selamat. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di sorga, sebelum kami mengawali segala kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu serta ingin membaca kebenaran firman-Mu untuk mendasari kehidupan kami hari ini. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin serta menolong kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Bapa saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu kitab Mazmur pasal yang 142 ayat yang ke-6 dan Injil Lukas pasal 20 ayat 38 dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan membacakan firman Tuhan pagi ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Mazmur 142 ayat yang ke-6. Allah itu bukan Allah orang mati, Ia Allah orang-orang yang hidup. Sebab untuk Allah semua orang hidup. Injil Lukas 20 ayat 38 dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Dari kedua bacaan ayat nas firman Tuhan pagi hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hidup di tengah bahaya dan ancaman sungguh membuat kita dan siapapun merasa tidak tenang. Ada rasa cemas dan khawatir
Bahkan mungkin saja hari ini kita pun merasakan masih hidup dalam ketidaktenangan dan merasakan kekhawatiran akibat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Meskipun vaksin sudah ditemukan dan kita pun sudah dapat divaksin, namun kekhawatiran akan virus corona ini masih tetap ada. Apalagi kita mendengar adanya virus varian baru yang berkembang dan penyebarannya sangat dahsyat dan cepat. Karena gejala dan dampak yang ditimbulkannya harus mempertaruhkan nyawa seseorang, bahkan nyawa kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan hari ini, bila kita membaca keseluruhan dalam Mazmur pasal 142 ini, ancaman kehidupan juga pernah dialami oleh Daud dalam pelariannya terhadap kebengisan dan kekejaman yang dilakukan oleh Saul terhadap diri Daud. Ia pun bersembunyi dalam sebuah gua. Namun Daud menyadari bahwa rasa aman di dalam gua itu sifatnya hanya sementara. Oleh sebab itu, dalam kondisi dan situasi sulit yang dihadapi, Daud menyerahkan dirinya atau seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud mengaku bahwa dalam Tuhan adalah tempat perlindungan yang teraman. Demikian juga dalam bacaan Injil Lukas pasal 20 ayat 38 dikatakan, Allah itu bukan Allah orang mati, Ia Allah orang-orang yang hidup. Sebab untuk Allah semua orang hidup. Allah adalah Allah yang hidup dan untuk orang-orang yang hidup. Artinya bagi setiap kita yang mengimani Dia hidup, maka Ia akan hidup untuk kita. Ketika kita berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, memohon pertolongannya, dan kita mengandalkannya, maka kita akan dimampukan untuk merasakan pertolongannya yang tepat waktu. Sebab karena Dialah Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua pernah berada dalam situasi sulit dan situasi terancam, sehingga membuat kita merasa khawatir, merasa gelisah dan takut. Khususnya pada situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi dan kita alami saat ini. Kita semua masih merasakan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri, sehingga keluhan demi keluhan tanpa pengharapan sering merajai kehidupan dan diri kita. Namun sadarkah kita, keadaan yang sulit dan situasi yang tidak menentu ini pada akhirnya membawa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan? Di saat seperti ini, iman membuat kita menemukan jalan atau tempat pertautan hati serta jiwa, yaitu penyerahan hidup dan diri kepada Tuhan untuk beroleh kekuatan dalam menghadapi tekanan demi tekanan dan kegentaran. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa Ia adalah Tuhan yang ada dan yang hidup, yang senantiasa menolong, melindungi, dan menyertai kita seperti situasi dan keadaan sulit yang kita hadapi saat ini. Ketika kita benar-benar menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan selalu mengandalkannya,
maka kita akan merasakan bagaimana kuasa-Nya. Tuhan memberikan pertolongan serta perlindungan bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui perenungan firman Tuhan dalam sarapan rohani kita pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus menolong serta memampukan kita untuk senantiasa menjadikan Allah yang hidup sebagai tempat perlindungan yang teguh, perlindungan yang sejati, dan sumber kekuatan bagi kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, Bapa yang telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami berterima kasih atas berkat firman-Mu pagi hari ini yang sudah Tuhan firmankan bagi kami sekalian. Kiranya firman Tuhan yang kudus ini senantiasa memberi kekuatan bagi iman percaya kami. Begitu juga Bapa, berkat firman-Mu pagi hari ini, kiranya senantiasa menuntun serta membimbing jejak langkah kehidupan kami, agar kami semua dapat berjalan di jalan yang benar dan terang di dalam Tuhan. Lebih dalam segala aktivitas pekerjaan kami masing-masing, Tuhan menolong serta memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil berkat anugerah. Terima kasih Bapa. Semua ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama Tuhan. Kita serahkan diri dan hidup ini dalam pimpinan serta perlindungan Allah yang hidup. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.